Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Khilaf. Salam santri untuk negeri. Oke, kali ini ngobrol virtual kita spesial ya, karena tadi sudah didahului oleh film-film receh, film pendek receh ya kan, komedi yang nggak jadi itu jadi kayak gitu. Oke, dan di sini ngobrol virtual kita bukan lagi virtual, kita ngobrol langsung kepada narasumbernya Mas. Iya, Siapa? Dokter. Amin. Mas Muhammad Arya. Arya Chandra Umar ya. Chandra Umar. Mas Arya gitu ya panggilannya ya. Lebih bagusnya Mas Arya gitu ya. Oke, kita sudah bersama narasumber Mas Arya Chandra Umar. Di sini kita akan membahas apapun, kemudian nanti kita lebih ke itu sih, lebih ke masa-masa kita, maksudnya masa-masa kuliah gitu aja sih ya. Masuk ke itu ya, langsung kita tanya-tanya saja, kita kupas tuntas Mas Arya tentang masalah kuliah. Jadi bagaimana khususnya Mas Arya pribadi tentang pendapat tentang kuliah online, keluh kesah ketika kuliah online, kemudian apa sih kok nggak enak banget kuliah online gitu. Apakah merasa seperti itu atau bagaimana? Silahkan. Yang pertama yang saya hadapi, permasalahan yang sering saya temui itu kendala sinyal biasanya. Sinyal. Terus yang kedua, bagi saya pelajaran itu nggak terlalu masuk ke otak, ibaratnya nggak langsung secara face to face, itu beda ilmunya. Pastinya beda kan, soalnya ya kadang ada yang males dalam pertemuan online itu pasti ada yang on cam, ada yang dimatiin kameranya, ya ditinggal tidur, ada yang ditinggal mabar, ada yang ditinggal nonton, ada yang banyak lah pokoknya. Pokoknya bermacam-macam gitu ya. Iya. Jadi itu aja keluh kesah sinyal, kemudian kendala malas ya. Iya, malas itu pasti, rasa malas itu pasti tinggi. Tinggi. Lebih tinggi daripada kita langsung masuk ke kuliah biasa face to face gitu ya. Soalnya kuliah online itu gimana ya? Gurunya itu tidak bisa mengawasi. Kemudian kita itu mau interaksinya kurang. Mengungkapkan aspirasi yang ingin kita keluarkan terkadang tertahan dengan kendala sinyal itu tadi. Kemudian nggak leluasa, maksudnya pengen tanya ini, itu kan banyak orang juga di situ, di dalam kelas online juga kan banyak orang, jadinya males. Kadang giliran kita berbicara, ada yang ingin berbicara jadi bentrok dan suaranya itu bertabrakan, tuntut. Iya. Kendala sinyal, kemudian malas. Terus tapi sekarang masih berjalan kan kuliah online? Alhamdulillah sampai sekarang saya masih mengikuti. Belum pernah ada yang bolos. Oke, itu tadi kendala ya, sedikit kendala dalam kita menghadapi kuliah online ini ya guys. Jadi terus yang kedua ini, ini udah lulusan apa belum sih SMK SMA ini? Udah ya, jurusan corona ini, lulusan corona. Lulusan corona udah kemarin ya? Bulan lalu. Bulan 6, mungkin sebelum puasa. Sebelum puasa. Oh iya, ini mungkin saat ini udah masuk semester pertama jatuhnya di sekolah. Iya, paham. Berarti ini buat kita umum saja sih. Buat kita umum, biasanya nih derita mahasiswa itu khususnya sih, apalagi pada musim corona seperti ini, banyak mahasiswa yang kayak ngerasa pengangguran, nggak ada kerjaan, kemudian kuliah online ya cuman beberapa hari mungkin, dan cuma sehari mungkin dari jam 8 mungkin sampai jam 11 gitu aja kan. Nah yang lainnya itu kan kosong. Nah kebanyakan mahasiswa itu kan dia kayak nyari-nyari pekerjaan seperti itu.
gitu, nyari pekerjaan samping gitu. Iya, Nah, benar. menurut Mas Arya ini, menurut Mas Arya antara dan juga sebelum masuk antara kuliah dan kerja, dan juga banyak mahasiswa itu bingung, atau adik-adik SMK yang mau lulus bingung antara kuliah dan kerja. Kalau kuliah kita nggak bisa kerja dong, otomatis nggak bisa, apalagi ya ketika kita menjadi beban, menjadi tulang punggung tulang punggung keluarga, misalkan anak terakhir dan satu-satunya gitu kan. Nah itu kan Yang terakhir dan satu-satunya itu Iya. gimana ceritanya? Yang terakhir dan satu-satunya. nah, berarti anaknya cuma satu dan itu terakhir. Oh iya. Ya, kocak ya, Iya. Mas Arya ya. Diam-diam tuh ikut. Oke. Jadi gimana nih? Bagi maksudnya pendapat Mas Arya aja sih, pendapat pribadi, opini pribadi, antara kuliah dan kerja itu lebih, kalau kita sebagai mahasiswa dan kita misalkan sebagai siswa SMK yang baru lulus, nah kita itu antara memilih kuliah dan kerja itu bagaimana caranya? Begini. Kalau menurut saya sih yang harus diprioritasi pertama itu ya kuliah, bukan bekerja. Karena Ya. kuliah itu sebagai tuntutan dari orang tua juga kan. Karena kebanyakan orang tua ingin melihat anaknya sukses dengan hasil yang baik dan memuaskan. Iya. Ya ibarat bagaimana ya, orang tua tuh rela banting tulang biasanya demi menafkahi atau membiayai kuliah anaknya. Asalkan anaknya nyaman, Terus fasilitas lengkap, bisa pokoknya mendukung semua fasilitas untuk dia kuliah, belajar dan bisa jadi sarjana. seperti itu. Itu salah satu contoh bagaimana orang tua sangat menginginkan anaknya itu kuliah, seperti itu. Anaknya itu kuliah. Jadi menurut Mas Arya sendiri, manfaat kuliah itu apa sih? Kadang orang sekalipun mahasiswa seperti kita itu manfaat kuliah sepertinya cuma nyari titel gitu kan, nyari kerjaan maksudnya nyari kerjaan yang nggak tentu sesuai dengan jurusan gitu kan. Nah, menurut Mas Arya manfaat kuliah itu seperti apa? Sebenarnya manfaat kuliah itu banyak. Salah satunya kita bisa menambah wawasan dan bisa melanjutkan jenjang dari tamatan SMA ke menuju kuliah. Gak SMA aja ya. Dari SMK, STM atau pendidikan yang setara lah. Ibaratnya itu harus ditopang dengan kuliah. Karena kenapa? Di zaman sekarang, zaman milenial begini, banyak sarjana itu aja udah pengangguran, dan ada juga sarjana yang sudah bekerja tapi tidak sesuai dengan ekspektasi yang inginkan, yang ia harapkan di awal mula dia kuliah kan. Itu orang yang kuliah, apalagi yang tidak kuliah. Seperti itu. Ya bisa. Oh berarti tapi menurut di sini saya sudah mencatat beberapa data. Menurut data Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan, ada 8,8% pengangguran di antara ada 8,8% dari 70 juta pengangguran di Indonesia itu 8,8-nya itu dari lulusan sarjana. Itu bagaimana? Itu apakah emang sudah begitu atau merekanya yang pasif gitu? Merekanya yang nggak mau cari kerja atau bagaimana? Itu faktor utamanya pengangguran kebanyakan dari sarjana itu bagaimana? Kita kan sudah sarjana ya. Banyak biaya tapi nggak dapat kerja, rugi dong. Itu bagaimana? Sebenarnya ya, menurut saya itu dari kesalahan orangnya sendiri. Karena pekerjaan itu tidak harus sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Contohnya kita sarjana pendidikan, kita harus bekerja menjadi guru atau tenaga pendidik. Itu nggak selamanya di situ. Kita harus bisa mencari sampingan. Ibaratnya kita berkebun, dari berternak,
Pokoknya yang ada di situ, yang bisa kita gali, kita gali. Apa yang bisa basic kita lakukan. Asal selagi itu halal dan menghasilkan, kenapa tidak? Ya. Seperti itu. Jadi pekerjaan mungkin tidak sesuai dengan jurusan kita tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di bangku kuliah. Itu mungkin tidak apa-apa, karena mungkin pekerjaan itu pekerjaan itu kan sesuai dengan basic hobi, kemudian kelebihan kita. Misalkan kita di saya sendiri di agama ya, mungkin jurusan agama, tapi kayak saya lebih condongnya lebih ke IT, kayak suka-sukanya kan suka IT. Nanti bisa jadi kita bisa jadi kayak ustadz, tapi gitu kan bisa. Lebih kolaborasinya banyak lah ibaratnya. Soalnya begini, nah tidak ada ilmu yang sia-sia. Kita di bangku kuliah pun, misalkan kita tidak jadi, pekerjaan itu maksudnya di bangku tidak kuliah sesuai dengan apa yang kita harapkan di awalnya. Ya, seperti itu tetap akan kepake. Bukan jadi masalah besar untuk. Ya, betul sekali, untuk kehidupan pekerjaan kita nggak jadi masalah besar. Misalkan kita sarjana pendidikan, misalkan sarjana pertanian, perkebunan dan lain sebagainya, sarjana pendidikan misalkan ya, terus kita jadi tukang misalkan nyangkul, tapi kan kita bisa bagaimana sih trik pemasaran, trik bisa, ya kita bisa mengaplikasikan apa yang kita dapat di kuliah di pekerjaan kita. Nah seperti itu, jadi saling, pokoknya ilmu yang lain dengan ilmu yang satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi lah, intinya tidak ada yang sia-sia. Misalkan kita di bangku kuliah biaya mahal, terus dapat pekerjaan yang sepele nggak apa-apa, itu proses, salah satu dari itu proses. Benar. Terus kemudian